Sangat terkasih, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, salam sejahtera buat Anda semua. Senang sekali bertemu lagi pada malam ini. Hari ini tanggal 5 April 2025 dan kita sedang di program Night of Mindfulness, komunitas mindfulness. Terima kasih Cinovi tadi sudah memandu meditasinya. Semakin lama semakin expert dia ya. Suaranya bikin orang tenang ya. Tapi tidak bikin Anda ngantuk kan? Kalau ngantuk ya berarti memang Anda kurang tidur ya. Jangan salahkan Cinovi ya. Karena ada suara orang-orang tertentu dia eh, setelah Anda tenang lalu mendengarkan suara dia bisa memberikan efek ngantuk gitu kan. Berarti badan Anda menemukan kebutuhan yang dia inginkan atau yang dia butuhkan. Jadi kalau Anda merasa ngantuk sebetulnya bukan suatu yang jelek lah ya. Kalau Anda bisa melihat meditasi seperti itu, kayaknya tidak ada masalah dalam meditasi ya. Karena banyak orang komplain, bilang tiap kali dia mau meditasi sibuk sama urusan ngantuk terus. Padahal itu nggak masalah itu ya. Bermanfaat malah ya habis meditasi. Habis meditasi dia segar ya. Walaupun kadang-kadang ada orang struggling ya. Struggling artinya dia berjibaku ya. Berjibaku sama rasa ngantuk ya. Akhirnya bukan meditasi dia, berantem, berperang, saling menghajar apa rasa ngantuknya. Jadi dia berperang sama dirinya sendiri ya. Selama ini kemungkinan kita ini lebih banyak berperang sama diri sendiri ya daripada berperang sama orang lain ya. Coba lihat seberapa banyak peperangan yang terjadi dalam dirimu ya, dari tadi pagi sampai hari ini sampai sekarang ya. Seberapa banyak perang yang sudah terjadi. Nah, ini sesuai dengan topik yang ingin saya bahas ya pada malam ini, yaitu menjauh. Seolah-olah ada apa gitu ya, harus menjauh ya. Sebetulnya Anda sedang menjauh sebetulnya ya, saat ini ya. Menjauh dari urusan sana sini ya, agar Anda bisa duduk dengan tenang, melihat handphone atau melihat komputer ya, layar laptop Anda ya. Kalau misalnya Anda tidak bisa menjauh dari urusan-urusan sibuk, barangkali Anda tidak bisa hadir ya. Jadi 30 orang berhasil menjauh ya sekarang ini. Ya termasuk saya lah ya. Jadi 30 orang sama-sama berhasil menjauh dari sesuatu sehingga kita bisa mendekat dengan sesuatu. Menjauh berarti mendekat ya. Anda mungkin bingung, nggak bingung kan? Menjauh artinya mendekat ya. Menjauh dari urusan sibuk ya, kemudian mendekat dengan sesuatu yang lainnya. Jadi nggak salah ya disebut menjauh adalah mendekat. Mendekat juga sebetulnya ya sedang menjauh ya. Buat Anda renungkan lah ya, bukan buat buat kita berdebatkan ya. Karena yang hal begini-begini memang buat kita renungkan bersama, termasuk buat saya juga ya. Lalu menjauh seperti apa sebetulnya? Kita boleh lihat lah ya, ini slide yang saya siapkan ya. Saya boleh share di screen ya. Anda bisa lihat ya screen-nya. Menjauh artinya adalah staying far away ya. Dalam bahasa Inggrisnya adalah menjauh, jauh-jauh sekali. Tapi jangan lupa yang tadi saya bilang menjauh artinya adalah mendekat ya. Kalau bahasa Mandarinnya sudah saya tulis-tulis di situ ya. Namanya Yuan Li ya.
Yuan itu jauh, Li itu pisah. Ya. Pisah jadi dia pergi agak jauh ya. Mungkin terlalu dekat akhirnya banyak masalah. Jadi perlu menjauh ya. Lalu apa sih hubungannya menjauh ini sama kehidupan kita ya? Sama meditasi, sama napas, sama mindfulness, sama kegiatan komunitas, sama kesehatan mental saya ya, sama apa relasinya, apa hubungannya ya. Barangkali ini suatu yang ingin kita renungkan bersama ya. Oke, sekarang kita coba lihat. Nah, saya sih sebutnya menjauh lah ya. Cuman ini ada beberapa istilah tambahan buat kita renungan ya. Kita renungkan bersama-sama ya. Menjauh itu artinya memisahkan diri ya. Barangkali terlalu apa ya? eh, Terlalu sulit di suasana seperti itu sehingga kita harus memisahkan diri. Tapi bukan memisahkan diri selamanya ya. Sedikit berbeda ya. Ya, jadi ini namanya memisahkan diri. Jadi ketika Anda membutuhkan, Anda pisahkan dirinya. Karena secara konsep ya, secara pandangan interkoneksi ya, pandangan saling berkaitan, memisahkan diri ya sebetulnya ya Anda menyatukan diri. Saya memisahkan diri dari keramaian. Benar kan? Saya memisahkan diri dari keramaian, tapi saya menyatukan diri ke alam sunyi ya, atau ke hutan ya, ke hutan sepi ya, hutan sunyi. Benar ya begitu ya. Atau menyendiri lah ya. Memisahkan diri sama menyendiri tampaknya mirip-mirip ya. Karena terlalu ramai ya saya pergi menyendiri. Menyendiri itu sama nggak dengan retretnya? Ya sebetulnya menjauh ini memisahkan diri dan menyendiri sebetulnya ya ya retret. Mentang-mentang kita mau retret di Bali ya sebentar lagi ya. Sampai ketemu di Bali ya yang sudah daftar ya. Yang belum daftar cepat daftar ya. Biar kita bisa bertemu di sana ya. Biar Anda bisa memisahkan diri, bisa menyendiri, tapi ramai-ramai menyendirinya. Lalu yang ketiga istilah yang mirip-mirip namanya adalah mengurangi kontak. Ya. Mungkin karena kontaknya terlalu banyak, jadi harus dikurangi. Ya. Jadi namanya mengurangi kontak. Tapi kontak ini bukan kontak seperti apa ya? Kontak ini artinya adalah kontak yang berkaitan dengan panca indera. Ya. Kontak mata, kontak hidung, kontak telinga, kontak mulut, dan kontak badan ya. Kontak berarti dia ada apa ya? Bersentuhan ya. Mungkin mata bersentuhan dengan video ya, telinga bersentuhan dengan lagu atau musik ya. Jadi kalau misalnya sentuhannya, kontaknya sudah terlalu banyak, Anda harus kurangi ya, menjauhi, memisahkan diri, menyendiri, mengurangi kontak. Ya. Benar ya. Kalau misalnya nonton terlalu banyak ya matanya agak pedih juga ya, sakit ya. Kalau dengarnya terlalu banyak ya pegel juga kan ya. Jadi harus mengurangi kontak ya, mengurangi kontak mata, mengurangi kontak hidung, mengurangi kontak telinga, mengurangi kontak mulut dan badan ya. Lalu istilah selanjutnya yang saya nemukan adalah melepaskan. Melepaskannya. Anda harus melepaskan kerjaan ya. Baru bisa hadir kan malam ini kan. Anda harus melepaskan kesibukan ya. Anda harus melepaskan ini dan itu sehingga Anda bisa duduk manis di depan layar komputer atau handphone ya. Jadi Anda sudah berhasil sebetulnya ya melepaskan sesuatu sehingga bisa hadir di sini ya. Lalu apa sih dorongan membuat Anda bisa hadir di sini karena Anda merasa ada suatu manfaat dari melepaskan ya.
melepaskan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Berarti berdasarkan pilihan lah ya. Pilihan secara sadar bahwa Anda mau datang hadir di program Night on Mindfulness malam ini ya. Lalu yang terakhir istilahnya yang saya temukan namanya adalah menjaga jarak. Nah ini menjaga jarak ini barangkali boleh saya sebut sebagai istilah yang lebih tepat karena dia menjaga. Kalau yang lain lebih bersifat satu sisi ya, memisahkan diri, menyendiri ya, karena tidak mau ramai, mengurangi kontak karena terlalu banyak kontak ya, melepaskan karena banyak mengambil ya. Terlalu banyak mengambil saya harus lepaskan. Tapi yang istilah terakhir ini yang saya temukan namanya menjaga jarak. Menjaga jarak artinya kalau jaraknya terlalu dekat, Anda jauhkan. Jaraknya terlalu jauh, Anda dekatkan. Ya. Jadi menjaga jarak berarti eh, boleh jauh, boleh dekat. Dan itu disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, yang paling susah itu adalah bagaimana kita bisa tahu kebutuhannya segitu gitu ya. Ya, Anda harus bisa merasakan, Anda harus punya perasaan yang lebih cocok. Nah, perasaan yang lebih cocok itu bisa datang dari mindfulness ya, pikiran di saat ini ya. Pikiran di saat ini, present moment, seharusnya dia bisa memberikan perasaan yang lebih sesuai dan lebih cocok. Istilahnya perasaan cocok itu ada sebuah istilah di dalam bahasa Pali ya, namanya Yoniso Manaskara. Yoniso artinya sesuai atau cocok ya. Manaskara adalah pikiran atau batin atau atensi ya, atensi. Kalau atensi Anda sudah lebih cocok, lebih apa ya, sesuai kebutuhan, jaraknya juga sesuai. Ya. Jarak dekat itu nggak selalu bagus ya, juga nggak selalu jelek. Jarak jauh itu juga nggak selalu baik, juga nggak selalu buruk. Ya. Jadi Anda perlu punya kemampuan menjaga jarak ya. Jadi sebenarnya judulnya ini sebetulnya boleh menjauh dan mendekat biar dia komplit. Ya, benar ya. Menjauh dan mendekat. Dua ya jadinya ya. Jadi dia komplit. Ini hanya beberapa istilah aja lah ya buat kita renungkan ya. Barangkali bisa jadi bahan pertimbangan dalam relasi persahabatan, pertemanan, makan, minum, dengar, kontak ya, makan, minum, dengar, nonton, macam-macam lah ya. Itu semuanya bisa ada. Jadi menjaga, kalau makan berarti menjaga porsi ya, benar ya. Kalau nonton ya menjaga frekuensi nonton dan durasi ya, seberapa banyak, seberapa sering ya, seberapa lama ya. Oke lah ya, ini beberapa istilah yang menurut saya menarik ketika kita berbicara kehidupan manusia ya. Oke, coba kita lihat berikutnya ada apa. Nah, kalau di dalam sutta dia sebutkan ada tiga ya, tiga, tiga tingkat menjauh ya, atau tiga tingkat mendekat ya. Karena mendekat adalah menjauh, menjauh adalah mendekat ya. Nah, yang pertama namanya kaya viveka ya, viveka sebenarnya istilahnya. Viveka itu menjauh ya, menjauh atau melepaskan ya. Jadi pertama namanya kaya viveka ya, kaya artinya badan ya, menjauh secara badan ya, artinya secara fisik. Contoh orang pergi retret ya, orang pergi retret biasanya dia membawa badannya ke suatu tempat yang agak sepi ya, tempat retret, tempat meditasi ya, tempatnya ya lebih menunjang ya, yang membuat dia tidak terlalu sibuk ya, tidak terlalu sibuk secara badan. Ya, jadi dia membawa badannya pergi ke suatu tempat. Ya. Atau Anda selalu berpikir bagaimana saya bisa pergi ke satu tempat
tempat itu bisa membuat saya damai dan tenang. Karena tujuan dari menjauh ini adalah eh, biar kita tuh bisa pisah dari sesuatu yang mengganggu ya. Gangguannya terlalu banyak ya kita pisah ya. Terutama gangguan terhadap badan. Benar ya. Kalau misalnya Anda lihat ya, orang liburan ya. Liburan Idul Fitri udah selesai belum ya? Pada mudik kali ya. Nah, Anda lihat orang-orang kota, orang-orang kota itu mungkin stres secara fisik ya, mungkin panas, pengap, lalu dia ingin cari tempat yang agak adem. Ya, ini menjauh secara badan. Dia pergi ke bukit atau gunung ya, atau tempat yang agak adem, banyak alam lebih bebas, dia dapatkan udara segar, dia bisa lebih rileks ya. Ternyata banyak orang berpikir seperti itu juga. Jadi tempat-tempat yang dianggap sebagai yang bisa membuat orang menjadi damai dan tenang, akhirnya ramai di situ. Karena semua orang berkumpul di sana. Akhirnya mau menjauh secara badan, karena ramai-ramai pergi menjauh ke sana, ya tempatnya jadi ramai ya. Jadi macet, ya. Jadi malah mengganggu ya. Jadi Anda harus tahu ya. Tapi intinya adalah kita secara sadar, secara tenang, secara sadar untuk memilih menjauhkan secara badan ya. Apa sih yang Anda lakukan untuk membuat badan Anda lebih tenang ya, lewat menjauhkan secara badan? Seberapa sering Anda lakukannya? Dan bagaimana cara Anda lakukannya? Bagus ya? Nah, menjauh secara badan sebetulnya dia menunjang tingkat yang kedua, yaitu menjauh secara mental. Ya, makanya disebut sebagai citta viveka. Jadi nomor satu menunjang nomor dua. Oke? Nomor satu menunjang nomor dua. Ya, karena Anda sudah menjauh secara fisik, secara badan, akhirnya mental Anda juga menjauh dari sibuk. Mental Anda atau pikiran ya, mental, pikiran menjauh dari sibuk, menjauh dari gangguan-gangguan ya, menjauh dari pikiran mumet orang bilang, ya. Mumet, butek, pikiran kacau, pikiran chaos. Ya. Ada orang ketika dia di kota dia merasa apa ya, lebih gampang kacau. Tapi ketika dia tiba di hutan, bersentuhan dengan alam, atau dia pergi ke satu tempat yang tidak terlalu ramai ya, atau dari kota dia pergi ke desa, rasanya itu ada suatu pembebasan, suatu pembebasan yang besar ketika di tempat yang agak sepi. Jadi mentalnya itu merasa lepas, mentalnya merasa bebas. Jadi ini intinya mirip ya sama orang pergi retret ya. Orang retret secara rutin ya. Makanya sekarang retret kayaknya apa ya, laris kayaknya ya. Cuman karena teknologi berkembang akhirnya retretnya di rumah gitu kan lewat Zoom. Sekarang itu dulu waktu COVID ya no choice lah ya karena kita tidak bisa saling ketemu ya. Dan kita harus saling menjauh secara fisik ya karena kalau tidak nanti apa virus COVID-nya apa ya apa ya saling menginfeksi ya. Jadi ada ya ada satu waktu ketika kita harus menjauh secara fisik ya karena virus ya. Itu karena ada virus ya. Makanya menjauh secara fisik atau badan ya. Tapi Buddha sudah bicara lebih jauh dari itu ya, menjauh secara badan atau fisik, dia akan menunjang menjauh secara mental ya. Nah, yang nomor satu dan nomor dua akan menunjang yang nomor tiga. Kalau nomor tiga namanya upadi viveka ya. Upadi itu artinya adalah menjauh dari mental mental pengganggu ya.
Tetap nomor dua, tapi nomor dua yang sedikit yang lebih dalam. Mental kita kan banyak ya, mental sibuk, mental apa ya, mental berpikir banyak, mental ini dan itu ya. Nah, kalau Buddha bilang kita harus menjauh dari mental-mental pengganggu. Mental-mental pengganggu contohnya ya pikiran tentang apa mendapatkan sesuatu banyak-banyak ya. Mental pengganggu berupa kebencian ya. Mental pengganggu kekesalan ya, kesal, kecewa, marah ya. Itu mental pengganggu semua yang mau kita atasi, mau kita jauhi. Karena dia sangat dekat sama kita ya, makanya kita harus menjauh. Karena saking dekatnya, contohnya marah ya, marah ini saking dekatnya sama kita. Marah ini mental pengganggu ya. Karena begitu dekatnya sama kita, jadi dia gampang muncul. Kenapa marah gampang muncul? Karena dia dekat sama kita. Dan kita tidak punya waktu untuk menjaga jarak sama dia. Ya. Jadi karena dia sangat dekat, ya tinggal tangannya ambil, ya marahnya langsung muncul. Ya, kesel ya, kecewa ya, karena dia di sekeliling kita ya, sangat dekat. Jadi kita harus jaga jarak atau menjauh. Nah, sekarang baru kita mulai sedikit bicara sedikit lebih konkret ya. Sebetulnya ketika contohnya ya, tadi Cinovi ada bilang bernapas masuk, saya menyadari napas masuk ya. Bernapas keluar, saya menyadari napas keluar ya. Sebetulnya sedang menjauhkan pikiran dari mental. Karena apa? Mental kita itu ditaruh di atensi ya. Atensi kita ditaruh di napas masuk dan napas keluar. Ya. Jadi ketika atensi ditaruh di napas masuk, napas keluar, kita tuh sedang menjauh dari mental pengganggu. Nggak ada mental pengganggu di situ. Ya. Marah itu atau kecewa atau kesel dia sedang tidak muncul. Berarti kita sedang agak jauh dari dia. Lebih aman kan? Jangan dekat-dekat sama dia ya. Jangan dekat-dekat sama marah, kesel, apa, kecewa, frustasi atau stres ya. Ya, jadi dengan napas aja sebetulnya kita bisa menjauhkan diri dari mental-mental yang terlalu banyak, bahkan mental-mental yang mengganggu ya. Mental-mental pengganggu ini adalah sebetulnya yang ujungnya ya nanti dia akan mempengaruhi badan. Betul kan dia muter kan? Ya dia muter ke depan lagi badan. Atau kadang-kadang Anda sudah di hutan, sudah nyaman, tapi karena mental pengganggunya banyak, walaupun Anda sudah menjauh secara badan, tapi pikirannya menstimulasi badannya stres lagi, tegang lagi. Ya enggak? Jadi menjauh secara badan saja masih kurang. Itu baru levelnya kulitnya. Jadi Buddha bilang masuk sedikit level ke dalam ya, menjauh secara mental juga ya. Tapi ketika Anda sudah berhasil jauh secara badan dan mental, ada sedikit lagi yang lebih dalam. Mental yang seperti apa? Mental yang sering mengganggu ya, mengacau, yang bikin kekacauan ya. Oke, Anda sudah bisa melihat ya lingkaran ini ya, lingkaran menjauh secara badan memberikan manfaat, menjauhkan secara mental ya, kemudian juga menjauh dari mental pengganggu dengan bantuan menjauh dari apa ya secara kaya ya, secara badan maupun secara mental atau cita atau batin. Ini menarik kalau kita renungkan terus ya. Koneksi bertiga ini akan semakin lama semakin dalam kita lihatnya. Ya, jadi itu menarik sekali bagi saya ya. Nah, sekarang saya kutip dari Anapanasati ya. Ini contoh aja lah ya, biar Anda ada sedikit bayangan ya. Di dalam kitab Anapanasati, ya saya cuplik ya di situ. It is like this, bhikkhus. Ya, seperti demikian, biku. The practitioners goes into the forest. Praktisi pergi ke hutan, ya, or to the foot of a tree, ya,
Jadi seorang praktisi pergi ke hutan. Nah, itu dia menjauh secara eh, kaya ya, kaya viveka. Betul ya, pergi ke hutan ya. Atau to the foot of a tree ya. Jadi ya kalau hutan ya zaman dahulu ya di bawah pohon ya, jangan di tengah-tengah gitu karena panas. Kita harus berlindung di bawah pohon ya. So jadi dia sebutnya to the foot of a tree ya, di bawah pohon ya, di kaki pohon. Or to any deserted place ya, atau pergi ke tempat-tempat yang deserted itu berarti tidak ada banyak orang di situ, yang ditinggalkan orang ya. Sekarang yang ditinggalkan orang adalah desa ya. Desa-desa ditinggalkan orang. Anda ada baca berita kan di Jepang kan? Di Jepang itu banyak desa-desa yang masyarakatnya mungkin ada yang banyak orang tua, ada yang meninggal ya, anak muda semuanya pergi ke kota ya. Seru seru juga ya kalau bisa ke Jepang ya. Numpang di sana ya, tempatnya agak sepi gitu ya, nggak terlalu ramai ya. Tapi sekarang nggak orang nggak mau anak muda, anak muda maunya ke kota besar, cari duit, cari jabatan, cari macam-macam lah ya. Semua dia carinya di kota, karena Anda tidak akan bisa menemukannya di desa. Bagi orang-orang yang punya visi yang berbeda, barangkali dia pikir ke desa itu akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian ada di desa ya. Jadi kalau Anda sudah di desa, jangan pindah ke kota ya. Tapi gimana Bante, mau cari duit, mau cari cuan ya. Di desa aja cuannya kecil gitu kan. Tapi sama aja lah ke kota nanti juga expense-nya juga besar kan. Bayar ini, bayar itu, bayar sewa, transportasi, makan, restoran, belanja juga besar ya. Jadi ini sebutnya deserted place ya. Tempat-tempat yang tidak banyak orang ya. Atau ditinggalin orang ya. Kuburan kali ya. Kenapa kuburan? Karena cengbeng ya. Karena cengbeng ya sekarang. Cengbeng tahu ya. Cengbeng itu kalau orang Tionghoa itu pergi ke kuburan untuk bersih-bersih ya. Apa? Me- menghormati para leluhur ya. Oke, disebutkan ya, kelanjutannya adalah sit stably in the lotus position ya. Duduk dengan stabil, dengan tegap ya. Duduk dengan stabil dalam posisi lotus ya, Padmasana, holding his or her body quite straight ya. Badannya tegap ya, punggungnya tegap. Tadi Cinovi ada kan sebut juga kan. Sesuai itu berarti dia sudah menyebutkan ya sesuai dengan arahan ya sutra tersebut ya. And practice like this. Ya. Dan dia mempraktikkan seperti demikian ya. Bernapas masuk, saya tahu ini napas masuk. Bernapas keluar, saya tahu ini napas keluar. Ini yang pertama ya. Dan selanjutnya ya. Tadi ada berapa napas itu ya, Novi, Cinovi sampaikan ya. Sampai ada pikirannya, sampai ada apa lagi tadi ya. Saya lihat tadi ya, ada pikiran juga ya. Nah, itu mengajak Anda untuk menjauh secara mental, secara cita ya, cita viveka ya. Berarti tadi Cinovi cuma baru sampai mengajak Anda kaya viveka sama cita viveka ya. Menjauh secara badan atau fisik, juga menjauh secara mental. Ya. Mental Anda kan nggak sibuk tadi kan. Anda nggak sambil meditasi sambil jalan-jalan kan. Mentang-mentang bisa matikan apa video jadi jadi sambil meditasi sambil jalan-jalan ya. Anda itu tidak kaya viveka tadi kalau gitu. Anda harus duduk dengan tenang ya kaya viveka artinya Anda menjauhkan badan Anda dari situ ya mendengarkan panduan tadi ya. Tapi nggak apalah kadang-kadang kan ada orang yang butuh apa ya. Udahlah sambil mendengarkan yang penting saya mendengarkan aja Cinovi ngomong apa ya saya ikuti sebisa-bisanya ya sisanya ya saya berusaha semaksimal. Jadi ini salah satu contoh aja ya, sesuai dengan nasihat apa kaya Viveka dan cita Viveka ya. Lalu selanjutnya ya, kita lihat lagi. Saya ambil dari Udana 41 ya. Contohnya sebetulnya banyak ya. Kalau saya ambil contohnya banyak nanti.
Saya cuma ambil beberapa saja. Jika Buddha merasa, if the Buddha felt being too crowded in by disciples and visitors, he would walk off on his own to stay somewhere else in solitude and seclusion. Ya. Terjemahnya kira-kira beginilah. Jika Buddha merasa terlalu rame ya, crowded itu rame ya. Jika Buddha merasa terlalu diramaikan oleh muridnya, murid-muridnya kan banyak ya. Ini ribuan kan. Jadi murid-muridnya Buddha selalu datang gangguin Buddha juga kasihan juga Buddha ya. Atau visitors ya, atau apa tamu ya, visitors itu tamu. Jadi kalau misalnya rame sekali ya murid-muridnya dan tamunya terlalu banyak, Buddha itu akan secara diam-diam dia biasanya. Walk off ya, walk off itu pergi. Pergi secara apa dia akan jalan pergi ke suatu tempat ya. Solitude itu artinya menyendiri. Seclusion itu memisahkan diri, menyendiri dan memisahkan diri. Bayangkan ya Buddha aja merasa, aduh ini ramai sekali nih ya. Nggak cuma ramai, terus kalau misalnya bising, sibuk, ribut, ya Buddha nggak usah marah-marah, dia tinggal jalan pergi aja. Jadi saudara-saudari kalau misalnya Anda merasa ada suatu tempat terlalu bising, terlalu sumpek ya, terlalu nggak enak, Anda udah nggak usah komplain. Anda tinggal diam-diam berjalan pergi keluar aja ya, untuk menyendiri ya, solitude ya, untuk menyendiri dan untuk mendapatkan angin, mendapatkan pemisahan diri sehingga Anda bisa merasakan damai. Ini contoh Buddha menerapkan kaya viveka ya, karena dia berjalan pergi, kaya viveka. Kemudian juga mental apa mental ya, secara mental ya, citta viveka. Dan bagusnya adalah ya karena batinnya pikiran Buddha sudah damai ya, dia sebenarnya nggak terganggu ya, cuman ya tetap aja beliau berjalan pergi sekaligus memberikan pelajaran, hoi kalian terlalu ribut, saya pergi dulu. Jadi suatu pelajaran yang bagus ya menurut saya ya. Terima kasih. Ini sharing dari saya dan barangkali banyak lagi contoh-contoh di dalam kehidupan saya cuman mengambil beberapa contoh dari Buddha saja, beberapa kutipan yang rasanya juga menarik ya. Dan barangkali Anda juga boleh ya lihat-lihat mana sih ya yang perlu Anda menghindari, Anda cari tempat lebih sepi, Anda pisahkan diri ya. Tapi yang paling penting adalah ketika Anda memisahkan diri, ya Anda tetap tenang gitu. Seperti Buddha ketika dia berjalan pergi, aduh ini terlalu ribut nih, udah nggak apa-apa. Beliau berjalan pergi keluar atau ke tempat yang agak sepi. Ya, Anda berjalan pergi dengan damai gitu ya. Jangan sambil komplain ya. Anda melakukan kaya viveka tapi sambil ngoceh-ngoceh ya. Buddha enggak ya, Buddha dia silently ya, dia jalan pergi ya, nggak ngoceh nih. Kaya viveka dengan damai ya. Dan cita viveka juga dengan damai ya. Kemudian juga upadi ya. Upadi itu berarti kondisi-kondisi mental yang mengganggu ya. Jadi semuanya itu dilakukan dengan damai. Jadi akhirnya ya aksi Anda adalah aksi damai ya. Menarik ya. Saya rasa cukup demikian sharing saya. Barangkali ada beberapa waktu buat kita sharing ya. Nggak usah harus bertanya lah ya. Kalau Anda ada cerita menarik ya, biar saya nggak usah jawab gitu. Ada cerita menarik yang berkaitan dengan menjauhkan diri, Anda bepergian untuk menyendiri ya, atau memisahkan diri atau melepaskan, bolehlah ya cerita-ceritanya. Rasanya lebih bermanfaat cerita demikian ya. Anda jangan tunggu lagi ya. Nggak usah malu-malu, nggak usah pikir kalau ada ceritanya langsung nanti ya. Kalau nunggu-nunggu waktunya habis.
Mungkin Cinovi boleh bantu saya mengundang bel biar saya bisa bernapas dan semua orang juga bisa ikutan bernapas. Coba kita terapkan tiga VWK, tiga menjauh tersebut. Mari. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator ya.